Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya sedikit akan membahas mengenai diferensial parsial ya. Jadi sebenarnya secara umum diferensial ya, atau yang kita kenal dengan turunan, atau kadang dalam bahasa lainnya dikenal dengan derivatif, itu sebenarnya dia ada dua. Ada derivatif atau diferensial atau turunan total gitu ya, atau diferensial total, dan ada yang diferensial parsial. Yang sering kita gunakan itu sebenarnya yang diferensial total ini. Jadi waktu SMA kalau Anda pernah belajar turunan itu sebenarnya adalah diferensial atau turunan total gitu ya. Nah, di turunan ini ada juga yang kita kenal dengan diferensial parsial. Konsepnya seperti apa? Kita lihat di sini. Untuk memudahkan persoalan, andaikan misalkan ada fungsi apa namanya? Di sini fungsi z ya. Andaikan ada sebuah fungsi z, dalam hal ini fungsinya ini dalam x dan y ya gitu ya. Dalam x dan y, maka untuk menentukan apa do z per dx gitu ya, atau turunan pak ini simbol seperti ini apa ini kalau tidak salah dibaca doze ya, doze per dx. Nanti tolong dicek ya nanti ininya. Simbolnya seperti ini, ada simbol Latin seperti ini ya. Nah, kalau yang total tuh biasanya menggunakan D saja, D kecil biasanya ya. Nah, kalau yang parsial ini agak seperti simbol apa? Simbol Latin seperti itu ya, gitu ya, simbolnya seperti ini gitu ya. Do ya. Kalau tidak salah dibaca do ya. Doze per dx. Itu menggunakan simbol ini kalau menurunkan terhadap X. Nah, kalau menurunkan terhadap Y-nya adalah doze per dy gitu ya. Nah, itu sebenarnya kalau doze per dx itu sama artinya kita menurunkan terhadap variabel X dan kita menganggap Y itu dianggap konstanta. Artinya Y itu kita anggap bilangan biasa, kita anggap bilangan gitu ya. Dan selanjutnya kalau doze per dy itu sama. Artinya dengan menganggap y-nya itu variabel, menurunkan variabel, dan x-nya itu kita anggap konstanta atau bilangan biasa lah gitu ya. Itu perbedaan cuma di situ saja. Sebagai ilustrasi misalnya gini, sebagai ilustrasi contoh ya, contoh misalnya tentukan turunan parsial dari parsial pertama dari z dx apa 2x plus y. Nah, karena yang diminta turunan parsial pasti nanti arahnya ke sini gitu ya. Doze per dx dz per dy ya gitu ya. Nah, seperti konsepnya tadi, berarti kan kalau doze per dx ini kita anggap kita fokusnya menurunkan terhadap x-nya saja. Selain x, berarti kita anggap itu konstanta. Kita anggap bilangan biasa. Kita lihat dia sebagai bilangan biasa gitu ya. Makanya di sini fokus kita ke sini nih. Turunan dari 2x apa sih? Yang ada variabel x-nya ya. Turunan dari 2x adalah 2. Nah, makanya di sini 2. Y ini kita anggap bilangan biasa ya gitu ya. Ya seperti 5, 6 dan seterusnya. Turunan dari konstanta ya dia 0 gitu. Makanya di sini 2. Begitu halnya misalnya apa namanya? Di sini adalah doze per dy gitu. Berarti kan fokusnya kan ke sini. Fokusnya kan ke sini. Nah, fokusnya yang ada variabel y-nya saja sehingga 2x ini dianggap apa konstanta,
turunan konstanta 0, turunan Y itu sendiri adalah 1. Gitu ya. Ya, contoh sederhana lagi misalnya saya modifikasi soalnya misalnya agak sedikit ini misalnya X kuadrat plus gitu ya, plus ini anggaplah 2, ini contoh saja ya, 2Y kuadrat. Maka turunan parsialnya gitu ya, doze per D per do Z per do X-nya itu kalau berarti kan cuma fokusnya ke sini, X saja kan. Berarti dia adalah 2X. Turunan parsial terhadap X ya. Kemudian kalau turunan parsialnya terhadap Y gitu ya, terhadap Y, berarti kan kita fokusnya kan ke Y-nya saja. Nah, berarti dia hasilnya adalah 4Y. Gitu ya, kira-kira seperti itu. Kemudian misalnya ada lagi kalau yang kaitannya dengan trigonometri, tentukan turunan parsial dari sin X per Y sama gitu ya. Turunan parsialnya terhadap doze per do X-nya itu adalah kita tahu turunan dari sin itu adalah cos gitu ya. Turunan dari sin itu adalah cos dengan menganggap ini kayak bilangan biasa aja nih gitu ya. Y ini kayak bilangan biasa aja gitu ya. Jadi kita tahu misalnya di sini adalah Z, Anda lihat misalnya sin U kan, kalau sin U jadi maaf ini aja, ini Anda lihat U kan gitu. Turunan dari sin U kan turunan dari U dikalikan dengan cos gitu ya. Cos U kan gitu. Makanya di sini ini hasilnya cos X plus Y, turunan dari U-nya sendiri adalah 1. Maka hasil akhirnya kan cos X plus Y. Begitu halnya dengan yang ini, doze per dy-nya berarti kan sama aja dengan fokusnya ke Y gitu ya, X-nya dianggap konstanta, turunannya sin U ya cos U kan gitu ya, dikalikan dengan turunan yang di dalam terhadap Y tentunya, maka hasilnya adalah cos X plus Y juga gitu ya. Kemudian ini yang ada di modul, saya ambil yang ada di modul ini. Jadi ini sebenarnya kaitan dengan matriks Jacobi atau Jacob. Jadi diketahui misalnya di sini ada fungsi gitu ya, fungsi seperti ini. F dalam Y ya, fungsi dalam Y tentunya X kuadrat min XY plus Y kuadrat. Tentukan ini masih kaitan dengan turunan karena matriks Jacobi itu kan dia berbicara tentang turunan parsial gitu ya. Jadi tentukan turunan F di 2,1 gitu ya. Nah, maka turunannya adalah ini turunan parsialnya F aksen 2,1 itu adalah yang fokusnya yang ke yang sini dulu ya. Kayak yang ini dulu. Kalau Anda turunkan terhadap X gitu ya, turunan parsialnya terhadap X bisa, berarti kan Anda cuma fokusnya ke X ya. Ini X kuadrat turunannya 2X gitu ya. Kemudian min XY, Anda fokus ke Y, Anda anggap konstanta. Min XY turunannya adalah min Y gitu ya. Jadi Y-nya dianggap konstanta. Kemudian makanya kalau terhadap turunan parsialnya terhadap Y adalah berarti Anda fokus menurunkan terhadap Y, variabel Y. Selain itu Anda anggap konstanta. Makanya dia ini kan jadi konstanta, konstanta aja turunannya 0. Min XY turunannya adalah min X gitu ya. Makanya muncul ini ya, kenapa 2X min Y
Kenapa dia min X ya? Nah, gitu ya. Ini asalnya. Kemudian yang berikutnya adalah yang ini. Nah, dengan cara yang sama gitu ya. Turunan parsial XY plus Y kuadrat gitu ya. Terhadap apa namanya? Terhadap X, berarti Anda cuma fokus ke X saja. Ininya kan Anda anggap konstanta ini. Y kuadratnya Anda anggap konstanta, turunannya 0, XY turunannya adalah Y. Kemudian sama turunan parsial terhadap ya, apa, Y, ini adalah fokus ke Y, ini adalah X ditambah Y kuadrat turunannya adalah 2Y. Makanya di sini muncul, di sini Y, di sini X plus 2Y. Baru Anda masukkan atau menggantikan variabelnya dengan X-nya dengan 2, Y-nya dengan 1, nanti didapat ini ya. Oke, mungkin itu saja penjelasan singkat kaitannya dengan apa namanya turunan parsial. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.